Halo, good morning anak-anak. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tematik ya, subtema 3H. Kita langsung memasuki ke pembelajaran subtema 2 ya. Langsung saja kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 42. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia yang pertama adalah lambang atau simbol pramuka ya. Di situ sudah ada TKK. TKK itu adalah tanda kecakapan khusus ya. Kalau kita aktif dalam kegiatan pramuka, biasanya kita akan memperoleh lambang ataupun simbol-simbol yang ada di pakaian kita, baik itu pakaian wanita ataupun pakaian putri ataupun pakaian putra ya. Untuk mendapatkan tanda-tanda ataupun lambang-lambang tersebut, kita harus memenuhi ataupun mengikuti syarat-syarat yang sesuai dengan bakat ataupun atau minat yang dipilih oleh anak tersebut ya. Kemudian semakin banyak kecakapan dan keterampilan yang kita miliki ya, kamu akan semakin mandiri dalam melakukan kehidupan dalam sehari-hari ya. Di situ sudah ada tanda kecakapan khusus pramuka siaga atau yang kita singkat sebagai TKK ya. Itu terdiri atas 5 bidang ya. Yang pertama adalah bidang agama ya. Kamu bisa lihat bidang agama di sini berwarna kuning ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing ada 5. Kemudian bidang patriotisme dan seni budaya yang berwarna merah ya, juga ada 5 juga lambangnya ya. Kemudian ada bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih ya, ini berwarna putih. Dan yang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan yaitu berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah bidang sosial ya, perikemanusiaan, gotong royong dan ketertiban berwarna biru ya. Jadi untuk mendapatkan tanda-tanda kecakapan yang 5 tersebut ya, kita harus mengikuti syarat-syarat yang biasanya dilakukan oleh anak pramuka tersebut ya. Kalau sudah kita lolos ataupun berhasil dalam mengikuti syarat-syarat tersebut atau seleksi-seleksi tersebut, baru kita bisa mengenakan simbol-simbol tersebut di pakaian yang kita gunakan ya, pakaian pramuka ya. Langsung saja kita lihat pada halaman pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 di situ juga pada halaman 50 ya. Gerakan pramuka ya, gerakan pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa ya. Kenapa kok tunas kelapa? Kenapa nggak ada lambang-lambang yang lainnya? Kan bisa seperti lambang matahari ataupun bunga ataupun hewan. Kenapa kok harus tunas kelapa? Di sini teacher akan jelaskan ya. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipura ya. Tunas kelapa yang tumbuh melambangkan setiap anggota pramuka memiliki cikal bakal atau inti bagi kelangsungan hidup di mana saja ya, di mana saja ataupun di kapanpun ya. Buah kelapa atau tunas kelapa dipilih ya, buah kelapa atau siurnya dapat bertahan lama dalam keadaan apapun ya. Hal tersebut melambangkan seorang anggota pramuka sehat dan kuat secara jasmani maupun rohaninya ya. Ia juga mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup untuk mengabdi kepada tanah air, yaitu negara kita Indonesia ya. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja ya. Hal tersebut melambangkan anggota pramuka dapat menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dalam lingkungan masyarakat dimanapun mereka tinggali ya. Kemudian batang pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, melambangkan anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan yang lurus serta tidak mudah digoyahkan oleh apapun ya. Selain itu juga memiliki batang kelapa memiliki akar. Akar kelapa tumbuh di dalam tanah dengan kuat, melambangkan anggota pramuka berpegang pada dasar yang benar dan kuat untuk mencapai cita-citanya ya. Kelapa merupakan tumbuhan yang semua bagiannya memiliki manfaat ya. Hal tersebut melambangkan anggota pramuka selalu berguna untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Teacher, kok bisa pohon kelapa semuanya memiliki manfaat? Ya, baik itu dari buahnya ya,
kemudian air kelapanya yang dijadikan minuman ya bisa segar, kemudian buah kelapanya bisa dijadikan santan ataupun kelapa mudanya bisa dijadikan minuman segar juga. Kemudian cangkang kelapanya bisa dimanfaatkan ya untuk mangkok ya, bisa digunakan oleh petani untuk menampung getah karet ya. Selain itu juga serabutnya juga bisa digunakan ya, bisa untuk menyairkan air atau untuk bisa dipakai orang untuk mencuci peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan batangnya memiliki manfaat bisa dijadikan papan ataupun kayu. Sedangkan daunnya juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai macam kerajinan. Salah satunya adalah ketupat bisa, kemudian kerajinan bunga juga bisa ya. Sedangkan lidi dimanfaatkan masyarakat yaitu untuk bahan nyapu ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk tusuk makanan ya. Jadi sangat banyak manfaat batang kelapa. Mengapa pendiri pramuka memilih tunas kelapa sebagai lambang dari pramuka ya. Oke, kemudian penjelasan tentang bahasa Indonesia. Oke, masih ada sedikit lagi ya. Di situ di halaman 50 ya ada penjelasan tentang Bisatya dan atau janji pramuka siaga. Ya, kemarin teacher sudah suruh kalian untuk mencari isi dari Dharma dan Bisatya pramuka. Ya, kalian boleh dihafalkan. Ya, siapa tahu nanti ada latihan ataupun PH ya tentang Bisatya atau Dharma. Di sini ada teks tentang Satya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, ketika kita telah mengikrarkan janji tentang Bisatya Pramuka, berarti kita harus menjalankan janji yang telah kita ucapkan sebagai anggota pramuka ya. Kalau semuanya kita tidak menjalankan apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita ikrarkan, maka kita yang pertama kita akan dibenci oleh Tuhan. Yang kedua pastinya kita bisa dikeluarkan dari anggota pramukaan ya. Yang ketiga pastinya kita bisa dibenci oleh teman-teman ataupun guru ataupun orang yang ada di sekitar kita ya. Apapun yang sudah kita ikrarkan ataupun apapun yang sudah kita janjikan, kita wajib untuk menjalankan janji atau sumpah yang kita ucapkan ya. Oke, cukup jelas penjelasan kita. Kita lanjutkan saja pembahasan kita tentang PPKN, yaitu pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kemarin teacher minta kalian untuk menghafalkan yang belum hafal Pancasila ya. Jangan sampai nanti kelas 3 mau naik ke kelas 4 bunyi Pancasila saja nggak tahu ya. Pancasila 1 sampai ke sila kelima nggak tahu atau nggak hafal kan malu ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jangan sampai kita nggak tahu ya bunyi-bunyi dari Pancasila. Di pembahasan kita PPKN di sini kita akan bahas tentang sila pertama. Ya, kalian bisa lihat di halaman 48. Ya, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Ya, jadi sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Sedangkan sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Yang sampai tidak tahu ya, nanti pasti akan keluar soalnya ya. Di sini pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang sila pertama. Sila pertama itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap kita baik itu dimanapun, baik itu di dalam sekolahan, di dalam kelas, ya, kemudian di lingkungan masyarakat ataupun di tempat-tempat umum, kita memiliki perbedaan. Perbedaan apa itu? Salah satunya adalah perbedaan tentang agama ataupun keyakinan. Ya, tidak usah jauh-jauh. Ya, kalau dalam satu keluarga pastinya keyakinan ataupun agama kita sama. Ya, kalau orang tuanya agama Islam pasti anaknya juga Islam. Kalau orang tuanya agama Buddha
berarti anaknya juga agamanya berbeda dan seterusnya ya. Di sini ketika kita memiliki perbedaan keyakinan ataupun perbedaan agama ya, kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Kalau semuanya kita tidak menghormati dan tidak menghargai, maka permusuhan ataupun perpecahan ya, kemudian persengketaan pasti akan timbul ya. Makanya sangat penting yang namanya menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini teacher ngomongin masalah agama. Teacher mau tanya ke kalian, nama-nama tempat ibadah dari masing-masing agama kalian sudah tahu belum? Jangan sampai nanti kita agama Islam nggak tahu tempat ibadah kita di mana, agama Buddha nggak tahu tempat ibadah kita di mana. Jangan sampai nggak tahu ya, kita harus tahu. Kalau Islam ya, Islam tempat ibadahnya di masjid, nama tempat ibadahnya. Sedangkan Buddha tempat ibadahnya di vihara ya. Hindu tempat ibadahnya di pura ya, Katolik ataupun Kristen ya tempat ibadahnya di gereja, Konghucu ya tempat ibadahnya di kelenteng ya. Jadi kita harus tahu di Indonesia ada berapa agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada 6 agama atau 6 keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi dari masing-masing agama yang dimiliki ataupun dianut oleh masing-masing pemeluk agamanya, kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang. Jangan sampai tidak tahu ya. Oke, lanjut saja penjelasan kita sudah jelas. Untuk PPKN kita bahas tentang PPKN, yaitu kombinasi gerak tarian. Kalian bisa perhatikan nanti tentang cara gerak tarian dengan menggunakan sapu tangan ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya, kalian bisa latihan, terutama yang cewek ya. Kalau yang mempunyai hobi menari, yang cowok pun juga wajib ya. Karena kenapa? Karena ini salah satu pelajaran pokok kita ya. Kita wajib mengetahui ya. Kalau semuanya mau mempraktekkan juga boleh, tapi kalau mau mengaplikasikan juga boleh ya, tergantung kalian pribadinya masing-masing. Di situ ada beberapa langkah dalam melakukan gerak tarian, terutama tarian menggunakan sapu tangan ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalau semuanya panduannya bukan jelas di buku, nanti kalian bisa searching di Google ataupun di YouTube bagaimana cara menarikan gerak tarian menggunakan sapu tangan, terutama gerak dasar tarian tersebut ya. Oke, langsung saja kita bahas ke pembahasan yang terakhir kita, yaitu matematika. Di sini kita akan menghitung ataupun belajar tentang persegi menggunakan benda konkret. Nah, kalian bisa cari benda apa saja yang ada di rumah kalian yang bentuknya persegi. Teacher, benda yang bentuknya persegi itu gimana sih, Teacher? Benda yang bentuknya persegi maksudnya adalah sisi bawah dan sisi atas, sisi kiri kanan dan sisi sisi bawah dan atas, sisi kanan dan kiri panjangnya sama. Kalau seumpamanya panjang sisi panjang sisi atasnya 5, berarti panjang bawahnya 5, panjang samping kanan dan kirinya juga 5. Itu yang disebut dengan persegi. Persegi itu artinya adalah panjang sisi kanan bawah, bawah atas, kanan kiri itu sama. Ya, kalau nggak sama berarti itu namanya bukan persegi. Di sini teacher sudah memiliki benda konkret persegi. Sebelum kita menghitung ya, teacher akan lakukan, kalian ambil alat ukur, terutama adalah pengarisan sebagaimana ajar kita. Kemudian kalian siapkan buzzer ya. Pelajaran yang akan kita bahas di sini, kita akan menghitung panjang dari sisi persegi tersebut, kemudian besar dari masing-masing sudutnya. Yuk kita hitung ya. Ingat, paskan angka 0 ya, dipaskan angka 0. Bahwa atasnya ada berapa di sini? Atasnya ada 21,5, berarti bawahnya juga 21,5. Lebarnya ada berapa juga lebarnya di sini? Apa?
sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan dan kiri juga sama 21,5. Di sini juga sama 21,5. Nah, berarti gambar yang Teacher pegang ini adalah bentuk persegi. Nah, setelah itu kalian siapkan buzzer, kita akan menghitung sudutnya, ya. Perhatikan kalian fokus ke angka 0. Di sini ada masing-masing ada sisinya angka 0. Kemudian pasangannya 180, kemudian angka 0 juga pasangannya 180. Persiapkan buzzer yang berwarna bening ya. Kalau seumpamanya nggak bening, warnanya merah ataupun hijau, nanti nggak kelihatan ya. Kita hitung bagian sudutnya. Ingat 0 kalian paskan di angka sudutnya, diluruskan. Bagian titik ini, bagian sudutnya kalian paskan di tengah-tengahnya. Kalian paskan di tengah-tengahnya ya. Kita mulai hitung ada berapa besar sudut dari bangun persegi. Ya, 0 kita hitung 0 ya. Sampai di sini ya, anak-anak ya. Sampai di sini ya. Nah, oke, kita cek ngitungnya dari angka 0. Berarti ada 90 derajat. Jadi, bangun persegi ini memiliki besar sudut yaitu 90 derajat. Karena bentuknya persegi, berarti sudut 1, sudut 2, sudut 3 dan sudut 4 masing-masing memiliki besar sudut yaitu 90 derajat. Teacher ada lagi oke, ini tadi namanya sudut apa nak? Kalau semuanya 90 derajat, kalau besar sudutnya 90 derajat berarti namanya sudut siku-siku. Tapi kalau besar sudutnya kurang dari 90 derajat berarti itu namanya sudut lancip. Sedangkan sudut yang lebih dari 90 derajat itu namanya sudut tumpul. Sedangkan sudut yang besarnya 180 derajat berarti itu namanya sudut lurus. Di sini sudah ada segitiga. Tugas kita adalah menentukan berapa besar sudutnya, berapa derajat besar sudutnya. Kalian fokus ke angka 0, sedangkan titik sudutnya kalian fokuskan ke angka yang di garis tengah-tengahnya ya. Di garis tengah-tengahnya ini nak ya. Oke, kita hitung ya. Garis tengah-tengahnya kamu paskan di angka di bagian sudutnya, kemudian kalian hitung ya, diluruskan nak ya, diluruskan, kalian hitung ya dari angka 0 pasnya di mana di sini 90. Berarti sudut yang 3 itu besar sudutnya 90 ataupun sudut siku-siku ya. Oke, sekarang kita hitung sudut yang 1 ada berapa derajat. Sudut 1 kita hitung ya, paskan sudutnya. Oke, pas ya, ada 45. Berarti sudut yang 1 besar sudutnya adalah 45 derajat. Kalau sudut 1 45 derajat, sudut 2 juga 45 derajat. Karena sudut 1 dan sudut 2 itu sama besarnya, itu sama-sama ya. Jadi besar sudutnya 45 derajat, ini 45 derajat. Artinya dia termasuk kategori sudut lancip karena kurang dari 90 derajat ya. Oke, cukup jelas penjelasan teacher. Nanti kalau seumpamanya kalian ada kendala dalam menghitung besar sudut ya, kalian bisa tanyakan ke mami papi kalian bagaimana caranya, atau kalian bisa juga hubungi teacher Mikail lewat video call ataupun telepon. Thank you so much. Untuk masalah tugas nanti akan teacher share on Google Classroom. Teacher says goodbye.